Ini adalah rekaman acara Open Dialog Hikmatul Iman Indonesia pada tanggal 21 Januari 2012 diselenggarakan di Aula Malabar Hotel Pangandaran. Menggunakan bahan bakar air. Cuma sekarang berhubung tidak ada persiapan membuat bahan bakar air, makanya menggunakan bahan bakar gas atau menggunakan LPG, liquid petroleum gas. Jadi si gas itu dilikuidkan, karena nanti rencanakan untuk selanjutnya bahan bakar gas itu bisa kita ganti menggunakan hidrogen yang liquid. Jadi nanti LHG namanya, liquid hidrogen atau hydrogen. Nah, hidrogen ini ditakuti karena jauh lebih efektif daripada penggunaan dari bahan bakar gas dari alam. Maksudnya gas yang digali yang kemudian dicairkan. Nah ini mungkin nanti Anda tinggal bawa tabung kemana-mana seperti LPG lah. Jadi Anda tidak perlu membahas tentang teknologinya. Tapi yang jelas bahan bakar itu mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita launching. Kemarin akan lama ngobrol dengan ada orang dari BPPT di tangkanya pada mereka. Itu yang datang itu Pak Didit, Prof. Didit. Beliau mengambil doktornya itu di Jepang. Makanya sampai sekarang BPPT sudah mengembangkan apa yang lain. Sampai sekarang katanya BPPT itu sedang tidak ada proyek yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk masyarakat. Makanya kemarin waktu Abang ngobrol, terakhir proyek apa? Terakhir proyek 400 miliar membuat gedung. Belum untuk kantor BPPT. Nah makanya beliau heran begitu melihat penemuan-penemuan akal dan semuanya sudah jadi, bukan hanya wacana. Beliau juga sudah meneliti bagaimana memunculkan hidrogen melalui proses elektrolisa, tetapi menggunakan grafit, jadi pakai potlot, pakai pensil dengan DC 6 volt. Otomatis yang keluar baru gelembung-gelembung, belum bisa dimanfaatkan dan belum bisa diapa. Jadi begitu melihat penemuan-penemuan ini, dia benar-benar heran karena tidak seperti yang biasa dilakukan oleh para dalam tanda kutip ahli itu, yang mereka riset lalu hanya mengeluarkan tulisan atau makalah dengan biaya jutaan. Bahkan katanya mereka biasa menghabiskan dana 500 juta untuk riset dan keluar makalah. Pelakang dengan 500 juta bisa jadi penemuan baru. Nah ini yang harus kita rubah, habit ini yang harus kita rubah. Penelitian itu harus menghasilkan sesuatu yang bisa diterapkan di masyarakat, jangan sampai hanya sekedar makalah. Makalah-makalah yang hanya menimbulkan masalah nyimpan kertasnya nanti repot. Arsip-arsipnya itu sendiri mereka mau simpan di mana? Akan itu sekarang sebetulnya mau cerita tentang lebih jauh lagi ke yang namanya sejarah. Karena terkadang begini, orang sering bertanya pada Akang, kalau Kang Diki tahu dari mana itu semua? Yang nanya itu adalah para akademisi. Mereka heran karena penelitian Akang itu sama dengan apa yang mereka buktikan. Satu contoh, misalnya ketika ada penelitian di Gunung Padang, di Cianjur, Gunung Padang, berdasarkan alat mereka yang menggunakan geolistrik,
ada beberapa lapisan ke bawah. Tetapi hasil dari penelitian AKAM itu bisa jauh lebih detail. Makanya mereka heran dengan cara apa Kang Diki ini mengetahui apa yang ada di sana. Tapi sampai sekarang Akang masih belum bisa jelaskan mengenai time travel karena sulit diterima oleh mereka yang hanya berdasarkan referensi. Karena selama ini kita selalu belajar dari hasil orang lain. Begitu kan? Anda S1, yang ditanya referensi. Anda dapat referensi ini dari mana? Begitu. Anda tidak pernah ditanya, mampukah Anda membuat referensi? Gak pernah ditanya begitu kan? Yang ditanya pendapat siapa, ahli apa, dan bagaimana. Akhirnya kita menjadi terpuruk dan selalu terbelakang. Lihat Indonesia, negara yang seharusnya bisa mengembargo dirinya, negara yang seharusnya bisa tidak ketergantungan oleh negara lain. Mereka yang ketergantungan negara kita. Tetapi mengapa kita menjadi begini? Ada satu pola yang disengaja yang membuat bangsa Indonesia menjadi mundur. Pola pengajaran bagaimana agar kita selalu meniru. Tanya, ketika Anda sekolah, ketika Anda hendak lulus S1 atau S2, karena S3 pun dokternya cukup cuma dengan copas atau copy paste. Lepas bikin buku jadi dokter. Mudah bikin. Makanya kenapa masyarakat kita semakin lama semakin mundur dan mereka sangat bangga sekali dengan gelarnya. Padahal gelar itu tidak akan pernah ditanya di akhirat. Yang ditanya di akhirat itu adalah bukan pertama kali itu ditanya siapa Tuhannya. Jadi sekali lagi, yang pertama kali ditanya di akhirat itu adalah siapa Tuhan. Gelar di kita itu lebih banyak ke hanya sekedar kebanggaan saja, jauh dari fungsi yang sebenarnya. Misalnya Anda dokter di bidang apa? Berfungsikah doktoran Anda di masyarakat? Sampai sejauh mana Anda berjasa untuk umat? Kalau hanya bikin sebatas buku, Anda juga bisa. Gampang kita coba, masukin, tambah sedikit, jadi satu buku, mudah sekali. Kemudian ketika kita melihat sejarah, seperti yang dilihat oleh para sejarawan, siapa yang membuat sejarah itu? Yang jelas, sejarah dibuat oleh para penguasa. Pemenang peranglah yang membuat sejarah. Mereka yang kalah perang itu tidak berhak untuk membuat sejarah. Makanya kenapa namanya sejarah itu disebutnya dengan history. Jadi his itu untuk laki-laki, panggilan untuk laki-laki. Jadi cerita dia Cip Manena adalah laki. Kenapa tidak her story? Kenapa selalu history tidak ada her story? Padahal kedua itu harus berimbang. Jadi mereka hanya mendengarkan kata dari seorang laki-laki, bukan dari seorang perempuan. Padahal perempuan itu jauh lebih panjang ceritanya. Bahkan bisa menceritakan jauh lebih lengkap dengan bumbu-bumbu yang luar biasa. Jadi makanya kenapa hadis juga ada riwayat dari istrinya Rasulullah. Kalau di Islam itu diajarkan berimbang, mendengar antara laki-laki dengan perempuan, karena mereka punya informasi yang harus dan wajib kita dengarkan secara baik dan benar, secara berimbang. Tapi kenapa sejarah itu histori? Mendengarkan dari kata dia saja laki-laki.
Karena sejarah itu harus mencatat zaman keemasan si penguasa waktu itu. Contohnya Majapahit, menceritakan tentang yang namanya Nusantara yang sekarang jadi Nusantara. Digerogoti terus oleh negara-negara lain. Dari tahun berapakah kita membaca sejarah? Makanya akan pernah dikeluarkan, akan pernah cerita ya, pernah dikeluarkan oleh guru sejarah dari kelas karena menanyakan satu hal yang dia tidak suka ditanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa sejarah ini benar? Ibu, waktu itu ibu dari mana ibu tahu kalau sejarah ini benar? Karena siapapun bisa membuat tulisan seperti ini. Dari tahun berapa ini kejadian seperti ini. Benar nggak sih? Dan kita harus menerima dengan penuh keyakinan dan penuh pasrahan total bahwa inilah sejarah. Terus kalau bisa kita mempertanyakan, kita malah di depan dan dianggap kita itu aliran sesat. Makanya penelusuran itu penting. Contohnya sekarang itu banyak sekali hadis-hadis palsu. Hadis palsu yang sering dipakai di masyarakat. Satu contoh, sekarang berlaku hadis-hadis ketika yang menceritakan Rasulullah itu menangis. Padahal di dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu dia tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Itu banyak tuh ayat-ayat. Surat yang paling gampang itu surat Al-Baqarah 112. Sebuah hadis itu harus ada padanan Al-Qurannya. Tetapi kenapa hadis ini berbeda sekali dengan Al-Quran? Padahal Rasulullah itu orang yang jauh lebih beriman dari kita. Dan mungkin beliaulah yang paling beriman pada Allah. Beliaulah Rasul yang paling takut pada Allah. Sekarang orang dengan seiman atau dari tingkat keimanan Rasulullah mungkin nggak dia sedih hati. Mungkin tidak dia khawatir. Karena sedih hati itu muncul dari ibadah diri, bukan muncul dari kesadaran. Manusiawi itu menurut siapa sih? Manusiawi menurut manusia atau manusiawi menurut Allah? Manusiawi menurut Allah adalah mereka yang tidak khawatir dan mereka tidak sedih hati dikarenakan keimanannya. Sedangkan Rasulullah itu adalah orang yang paling beriman. Yang paling pertama takut kepada Allah itu Rasulullah. Coba lihat sekarang, yang diajarkan jadi leweh-leweh, meratap-ratap. Apakah itu ajaran Islam? Pertanyaannya, kita Islamika atau Arabika? Islami dengan Arabi itu sangat jauh berbeda. Jadi selama ini yang paling di dalam atau diperdalam itu hanya sekedar ritual saja, tanpa spiritual. Jadi sekali lagi, yang paling banyak diperdalam oleh umat dalam tanda kutip Islam di Indonesia itu ternyata adalah ritual, tapi pengertian spiritualnya itu tidak begitu diperdalam. Contohnya, makna dari wudhu. Kesepakatan beres. Padahal wudhu itu taharah atau bersuci. Wudhu itu adalah ikrar kita pada Allah agar menjaga tangan kita, mulut kita, hidung kita, semua yang ada bagian-bagian tubuh kita, terutama kepala, itu untuk menjaga dan hanya semata-mata dijalankan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya namanya taharah atau bersuci. Makanya bisa pakai debu atau tayamum, suci dalam debu. Makanya bisa menggunakan air hujan, meskipun air hujan sekarang mengandung asam. Karena makna dari taharahnya itu sendiri tidak pernah kita terima.
Ketika kita mencuci tangan, membasuh tangan, kita itu berikrar pada Allah, ya Allah, ya Rabbi, aku berikrar kepadamu ya Allah, aku tidak akan menggunakan tangan ini untuk melakukan hal-hal yang tidak kau ridhoi. Sudah nggak begitu waktu dulu? Enggak, kan juga itu mereka. Terus sholat, oke. Apa bedanya sujud dengan menunggi? Ayo. Kalau nonggi nggak ada bacaan. Apa bedanya sujud dengan menunggi? Nah, kebanyakan kita itu melakukan ritual saja, bisa aja dengan ritual saja. Itu bakal masuk surga. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim. Jadi celakalah mereka yang sholat yang lalai. Jadi sholat itu lalai itu dalam artian dia tidak mengerti makna spiritual dari sholat itu sendiri. Ayah, itu ayah. Mana ayah? Nah, itu satu contoh. Makanya kenapa Islam di kita itu 86% penduduk Indonesia itu beragama Islam, tapi korupsi nomor 1 saja masih wajar. Di tiap RT ada penceramah yang bukan pendakwah, penceramah. Karena kalau berdakwah itu dengan contoh, bukan dengan omongan. Penceramah ada di mana-mana. Makanya ternyata terbukti bahwa dengan metode seperti itu gagal dia umat Islam kan. Gagal. Karena mereka tidak pernah diberi dakwah. Selalu diceramai, mana teh kudu kieu, kamu harus begini, harus begini, harus begitu. Banyak jeung sorangan. Makanya hafalan saja yang ada di sini, bukan actionnya. Ini yang harus kita rubah mulai dari kita. Dari hikmatul iman. Tapi kita banyak dimusuhi di mana-mana, yang kita lakukan itu luar biasa. Karena mereka takut. Pengikut mereka semakin sedikit, pengikut kita jadi semakin besar. Mereka takut eksistensi mereka terganggu, makanya akan difitnah di mana-mana. Bahwa HI adalah aliran sesat. Di mana-mana. Bahkan banyak orang-orang tua yang menganggap HI itu aliran sesat karena anak-anaknya jadi nggak pada mau sekolah. Karena anak-anaknya ingin menjadi entrepreneur. Karena anak-anaknya sadar bahwa sekolah itu adalah percetakan pengangguran akhirnya. Anda sekolah mahal-mahal, setelah itu nganggur. Karena ketika sekolah, ketika lulus Anda S1, Anda tidak siap kerja, harus di training lagi. Ya kan? Lihat kenyataan. Mereka kebingungan, lamar sana, lamar sini, lamar sana, lamar sini. Yang terdaftar itu sekarang jutaan pengangguran. Pengangguran yang sarjana. Ada 4 juta lebih itu sarjana penganggur. Mending SMK. Dan itu tugas kita loh. Tugas kita untuk berubah semua. Makanya buktikan kita lebih mampu dan siap untuk menghadapi dunia. Jangan sampai hanya sekedar sekolah saja, PL itu fikihnya juga banyak. Itu juga teori banyak di sini. Teori terus di sini. Begitu praktek, makanya saya kasih maksud. Terusnya gimana ini? Anggar, arsitek tantang tuh bisa nemo kan ya? Gambar jago dia, sok kita nemo, giring-giring, doi jaga tukang tembok. Sekolah paling pintar sekolah, tapi nyakola tuh belum tentu. Antara sekolah dan nyakola itu belum tentu, karena belum tentu Anda punya gelar, tetapi Anda nyakola dulu. Nyakola tuh. Karena mereka yang nyakola adalah mereka yang benar-benar pandai menggunakan ilmunya di masyarakat dan mampu memanfaatkan ilmunya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang nyakola. Karena orang yang nyakola adalah orang-orang yang benar-benar bermanfaat bagi umat dan bagi masyarakat. Itu yang nyakola. Jadi orang pada gelar dari sesuatu yang sangat dibanggakan, panjang benar. Tulis gelar-gelar, termasuk hajah atau haji. Kalian sholat, puasa, zakat, tulis.
puasa, zakat, haji, lakso. Ari ibadah rek dijieun gelar mah. Tapi di video begitu tuh bukannya malah mikir, malah jadi marah. Kok Anda menentang arus sih? Wajar toh, karena haji itu mahal. Begitu. Wajar dong kita pakai hal di depan, kesana itu berapa puluh juta. Gitu tak. Tanpa mereka tahu maknanya haji itu apa. Haji ke Mekah kalau mampu, bukan mampu bayar loh, tapi mampu melaksanakan yang ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Mampu bayar mah gampang. Kalau mampu bayar saja terus kita diampuni dosa, memang Allah bisa dibeli. Memang Allah bisa disogok. Tidak. Kalau begitu Allah tidak adil dong, hanya mengampuni dosa orang-orang yang lalihan gitu kan bisa bayar lagi. Terus mereka yang di bagian, yang mau di bagian dimanitis. Cowok babi masih. Cowok babi masih. Di bagian apa? Di bagian. Mereka tuh lebih takut tidak diberangkatkan daripada Allah. Oh. Meningitis. Sekali lagi mereka lebih takut tidak diberangkatkan daripada mereka lebih takut pada Allah. Kata Allah lebih haram gitu kan kata Allah ya. Tapi mereka lebih takut tidak berangkat haji. Kalau saya mau lebih pilih tidak berangkat haji daripada di bagian. Oh. Yang begitu mabrur tidak? Allah itu maha pengampun, tapi Allah itu maha konsekuen. Apa yang sudah Allah larangkan itu sebaiknya kita jalankan. Jangan berani-berani melaksanakan apa yang Allah sudah larang. Sudah jelas babi itu haram. Sudah jelas Allah itu menyuruh kita untuk kreatif. Masalahnya, kenapa kita lebih takut tidak diberangkatkan haji daripada Allah? Nah, pikiran itu yang sudah kebalik-balik. Tapi apa yang terjadi itu? Ada saat kami cuma aliran sesat. Begitu kita bawa ke realita itu mereka nggak suka. Mereka lebih suka berangan-angan. Kemudian penjelasan tentang itu kan tidak ilmiah. Pertanyaannya, berapa tingkat ilmiah Anda? Berapa tingkat ilmiah kita? Soalnya sulit menjelaskan mekanika kuantum pada anak-anak kelas 1 SD, begitu kan ya? Sedangkan anak kelas 1 SD itu sudah merasa dia itu paling pintar karena dibandingkan dengan anak TK. Tapi begitu kita sudah jadi barangnya, mereka malah bilang begini sama di bantuan ujin. Enteng begitu. Begitu saya tanya, coba buktikan kalau saya dibantu ujin. Munculkan jinnya. Ya udah bisa lah, jin kan udah bisa dilihat. Kalau begitu dari mana Anda mengatakan bahwa saya dibantu ujin? Ya lihat saja. Masa orang sekolah bisa bikin penemuan? Gitu sih mereka. Ya udah, kalau begitu ya silakan. Itu pendapat Anda. Makanya kenapa Anda jadi ugadak gitu? Ugadak. Ugadak seperti kali. Anda apa yang Anda lakukan untuk umat nggak ada. Lihat Archimedes. Ketika dia bikin hukum Archimedes waktu apa nih? Mandi. Waktu berendam kan? Tidak cair kan? Ya ada hukum Archimedes. Berdasarkan wasit? Bukan. Yang berdasarkan berpikir. Lihat Newton, waktu bikin hukum Newton, waktu dia ngapain? Di bawah atom kan? Apa? Beda. Cara melihat Newton dengan cara melihat seperti ini apa sih orang-orang itu berbeda. Kata saya. Newton ketika apel jatuh turun ke bawah, dia akan berpikir kenapa ini apel bisa jatuh ke bawah? Kecepatannya berapa? Ketika belumnya itu seperti apa? Dihitung sama dia, dihukum Newton. Coba ulang belum apa
Kalau Newton tidak, begitu belum Apple, nah benar Apple bisa menghasilkan. Apa yang terjadi? Kenapa saya bisa nempel? Langsung bikin eksperimen, bikin penelitian, jadilah hukum Newton. Islam mengajarkan seperti itu. Kita mengajarkan untuk berpikir, bukan mengajarkan untuk selalu meniru. Ingat. Makanya, ketika Anda belajar hanya untuk meniru, sedangkan Islam mengajarkan untuk berpikir, mana yang lebih Anda beratkan? Anda lebih baik belajar untuk berpikir dan menemukan sesuatu, ataukah Anda belajar untuk meniru dan tidak menghasilkan apa-apa? Tapi ternyata sebagian besar tujuannya adalah yang ke kiri ini. Mending menirulah, terlibat sama. Gak perlu pikir, dan susah. Begitu kan? Nah begitu juga sejarah. Sejarah yang Anda baca, apakah sudah sesuai dengan kenyataan? Terbuat dari apa sih alam semesta? Apa itu yang namanya origo? Kenapa orang-orang zaman dulu itu perhitungannya origo? Bukan kalender seperti sekarang, setahun sekali. Apa yang terjadi ketika awal pertama kali alam semesta ini terjadi? Anda sudah dengar teori Big Bang? Itu teori terkenal kan ya? Tetapi kenapakah bisa terjadi Big Bang seperti itu? Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Kelihatan? Dari belakang kelihatan? Harus kelihatan. Karena kalau tidak kelihatan, ada rugi. Sebetulnya ini lebih cocok atau lebih pantas pada teori pelepasan energi yang berkesinambungan. Karena yang namanya ledakan itu secara tiba-tiba dan langsung hilang. Bes, sudah habis bertahan. Tetapi ini adalah penyebaran yang berkesinambungan seperti ini. Terus berkesinambungan. Terbuat dari apakah unsur-unsur mereka? Kenapa sih lebih banyak unsur hidrogennya? Lalu dari manakah adanya oksigen yang ada di ruang angkasa? Karena apabila tidak ada oksigen di ruang angkasa, tidak akan terjadi yang namanya pembakaran. Dari manakah itu? Berarti segala sesuatunya pasti ada yang menciptakan. Karena kita manusia tidak disetting untuk memikirkan sang pencipta. Seperti kita bikin robot, tidak dimasukin itu software untuk bikin kita yang bikin ini. Makanya begitu Anda memikirkan atau berpikir tentang Allah, Anda pasti mentok, dijamin mentok. Tapi orang-orang yang sombong, mereka mengatakan tidak ada itu Allah, biarin aja, nanti juga ketemu kok. Atau kita percepat ketemunya.